Anda dikirim orang tua pokoknya 2 juta, 3 juta, yang dihabiskan itu selalu 3 juta atau 4 juta, ya sudah, mental Anda dilatih jadi mental orang miskin. Cobalah, Anda dikirim dari orang tua maunya 2 juta, kayak gitu, ya sudah, habiskan 1 juta, bagaimanapun caranya, itu teknik survival. Juga pernah jadi mahasiswa nggak makan 3 hari, ini kesusahan saya tak ungkapin itu. Tapi nggak pernah tulis di Facebook, besok. Di sini kalau Anda ini ya, makanya ini saya anak-anak itu besok kalau bisa Anda yang pengen studi di luar negeri, keluar negeri ya. Urusan dana itu nomor 2. Sini beasiswa itu banyak. Kalau enggak, banyak orang pada kerja di sini itu. Anak-anak master di sini itu ada yang kerja di pabrik, kerja di mana-mana. Di sini kerja itu sehari dibayar berapa? 1 jam itu 150.000. Jadi sehari itu bisa dapat 1 juta. 1 juta, 1 juta, 2 juta. Tapi kerja serius, kalau kerja nunggui di semi kayak gitu ya nggak bisa duduk memang sampai 8 jam kayak gitu. Biayanya tuh tinggi di gajinya. Kalau mahasiswa di sini, kalau mahasiswa di sini itu kerja maksimal seminggu 3 hari lah. Jadi sehari aja udah dapat 2 juta. Jadi 3 hari itu udah dapat 6 juta, udah bisa menghidupi 1 bulan umpamanya. Cuman saya karena PSD dibiayai dari pemerintah sini dapat beasiswa. Kalau kerja itu agak hati-hati karena dianggap nggak serius itu. Kalau saya umurnya kayak masih Anda kayak gitu semuanya itu, saya sambil kerja itu, nabung ya banyaknya. Makanya Anda kalau kuliah itu nanti setelah S1 itu, ini Anda belajar bahasa Inggris betul itu, Anda harus keluar negeri pokoknya. Saya siap lah menjadi jembatan itu. Anda mau kuliah di mana itu ya, banyak ditawarkan kayak gitu. Terus terakhir, tadi pertanyaan siapa ya, Mas Torik ya? Mbak Fira Wahyuza, bagaimana cara agar seseorang bisa inovatif dalam bekerja? Inovatif dan kreatif. Terus ini loh, saya dulu waktu bimbing skripsi itu ada mahasiswa langsung, kamu ngapain itu loh, orangnya mager-mager terus itu, tak suruh kerja, kamu kerja aja itu loh, skripsinya kamu pending 1 bulan 2 bulan, kerja di mana Pak? Kerja di McD atau di mana itu loh. Hanya dia kerja, karena kerja dia harus bangun pagi kayak gitu tuh, bagi waktu, ya sudah dia kerja. Tapi catatan gini, kamu waktu kerja itu bawa buku, jangan lupa. Apa-apa yang kamu lakukan dan apa-apa yang kamu yang dapat pelajaran, cara melayani customer, cara distribusi di McD itu, cara masak, kalau distribusinya apa ditulis sama dia itu. Betul, dia kecapean oleh kayak gitu itu. Setelah itu kamu nanti buka, kamu akan dapat gambaran, ternyata alur McD itu seperti ini ya. Terus dia bilang gitu Pak, kamu udah dapat, saya dapat banyak Pak, bekerja. Aku bilang, kalau kamu bekerja, sama saya bekerja itu, jangan mikirin berapa gajinya loh, ilmu yang kamu dapatkan. Dan memang rentan usia Anda itu, usia 20-30 itu, rentan harus mencari ilmu. Nanti usia 30-40, itu mungkin rentan Anda itu waktunya membuka usaha sendiri, ngidupin. Tapi kalau 20-30 itu orientasinya itu carinya ilmu, bukan cari uang. Kalaupun Anda sambil bekerja, yang dicari ilmunya. Anda magang bekerja di tukang pecel lele, Anda curi ilmunya tukang pecel lele. Nanti umur 30 sampai 50 tahun, 40 tahun Anda buka pecel lele nggak apa-apa. Anda dapat ilmu dari situ itu. Karena 20-30 itu investasi yang pas untuk pendidikan. Kalau 20 sampai 30 Anda investasinya digagal, masalah pengetahuan, investasi pengetahuan gagal yang sebenarnya bisa meningkatkan pendapatan Anda di 30 sampai 40 tahun, Anda akan kesusahan. Sama, saya umur 20 sampai 30 tahun itu kan sekolah, memang sekolah. Sekarang sampai sekolah. Harapan saya dari sekolah ini itu bisa maju 20 usia 30 sampai 40, nanti panennya itu di situ. Nggak harus, Anda itu harus nahan semuanya itu. Saya pernah punya teman itu loh, dulu tuh kumel, orang nggak tertarik sama dia lah. Terus tiba-tiba waktu saya ke Banten, acara apa itu, saya update status saya di Banten kayak gitu itu.
Ada orang nyari-nyari saya, dia pakai mobil pakai dasi. Tak kira itu debt collector. Perasaan saya itu nggak punya tanggungan kartu kredit atau apa gitu. Tapi saya itu sampai saya itu menghindar. Ini siapa itu loh? Ternyata waktu saya lagi makan malah ditemu. Kamu tuh cari-cari tadi menghindar. Kamu tuh siapa sih? Saya tanya kayak gitu. Saya ini temanmu. Oh, ternyata dia sudah jadi direktur, mobilnya bagus. Oh. Dia luar biasa itu. Saya juga nggak menyangka itu loh. Karena kekonsistenan dia itu. Ini terakhir tadi, bagaimana strategi dosen? Saya kira gini, ini menarik pertanyaan tadi Mas Torik ya? Wah, tidak. Iya, betul. Jadi gini, tidak lanjut dari para akademisi untuk penciptaan sistem pembelajaran yang mungkin lebih cenderung ke menciptakan mental kewirausahaan daripada menciptakan praktisi. Oke. Mas Torik, ini Madura. Logatnya Madura. Iya, Pak. Oh ya, Madura. Orang Madura biasanya ulet. Jadi gini, ini jangan khawatir. Jadi yang pertama, dosen-dosen di EPI dibandingkan di jurusan yang lain itu 75% itu anak-anak muda. Semuanya rata-rata. Wah, hampir masih muda banget itu. Bu Akidah, saya ini masih muda-muda sekali itu. Kita itu sering berdiskusi di grup EXA, itu diskusi untuk kemajuan, dan kita itu melek. Kalau dosen-dosen yang lain mungkin udah spoke, mereka nggak melek Instagram, nggak melek Ome TV atau apa. Ini Bu Amel aja masih mantau Vicky Naki, Dayana, masih mantau Instagram kayak gitu itu. Terus kasus-kasus yang terbaru. Itu Bu Amel itu masih bagian dari orang milenial sama kayak saya juga, itu loh. Artinya kita itu sebenarnya itu semuanya care, dan kita melek tentang itu, dan kita akan berusaha. Kita akan kawal rekan-rekan semuanya di sana itu. Ini cuman ini pembelajaran era milenial itu kan student learning center, pusatnya itu ada di mahasiswa sebenarnya. Kalau terlalu banyak mengharapkan mamahan dari dosen, itu ya, disuapin sama dosen, Anda nggak akan maju. Mungkin penguasaan di sosial media atau di media itu mungkin Anda yang lebih banyak dari dosennya. Saya itu karena lagi belajar di sini, akses internet itu paling kencang, Taiwan itu paling kencang di dunia itu makanya banyak akses macam-macam itu, semuanya tidak diblokir. Sampai saya di Indonesia nggak bisa nonton bola pun di sini bisa nonton bola. Itu, tapi maksud saya gini, kita semua itu care sebenarnya. Kita itu semua rata-rata dosen EPI itu 75% itu anak-anak muda, itu potensial. Yang ngambil dokter aja sekarang itu ada 12-an itu. Dan siap-siap mudah-mudahan tahun depan kita udah selesai semua, bisa lah kita bahu-membahu bangun EXA itu. Dan kalaupun nggak ketemu saya, Bu Amel atau waktu ngajar itu minimal Anda nanti sudah selesai kan jadi alumni. Kalau sudah menjadi alumni itu manggil saya Bang, saya juga manggilnya D. Udah nggak mahasiswa sama dosen lagi. Saya sekarang di grup alumni EXA juga bukan lagi dipanggil Pak, udah dipanggil Kak, udah panggil itu karena udah tanggap adik kelas itu loh. Karena saya dulu alumni EPI. Kita itu bisa membuat, besok ceritanya itu bisa membuat sistem kerajaan. Jadi kalau bisa bank-bank itu kuasai semuanya. Industri finansial itu anak EPI yang kuasai semuanya. Itu kan keren. Ya, kita harus mimpi punya kerajaan. Nah, sekarang itu Departemen Ekonomi, Departemen Menteri Keuangan di Jakarta itu sekarang dominan UGM sama UI lah. Oke, nggak apa-apa. Besok 10 tahun lagi harus kita kuasai Jakarta. Serius itu. Pemain semua kalau UI. Sekarang kalau hukum dulu dikuasai sama UI, UGM sekarang udah mulai digeser UII. Alumni UMY itu sudah mulai. Ya. Saya punya koneksi beberapa alumni UMY sekarang udah mulai jadi gubernur, jadi bupati, di tingkat nasional itu sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah itu, komisaris kayak gitu. Besok tinggal kita nunggu panennya. Yang penting kayak gitu.
nggak usah sombong, tetap rendah diri, Anda berteman dengan siapapun gitu loh, nggak usah pilih-pilih orang karena dia ganteng, terus dekatnya sama dia, ajak kemana-mana, kayak gitu itu, Anda nggak akan tahu nasib orang gitu loh, nggak usah ngeremehkan orang itu. Lebih baik Anda batasi teman, cukup teman, nggak usah sampai jatuh cinta boleh, tapi jatuh cinta kan udah kedarung-darung, Anda itu nggak bisa ketemu dia kemana kayak gitu, akhirnya baperan kayak gitu mempengaruhi mood Anda gitu loh. Sudahlah, masalah pacaran udah jangan dulu gitu loh, please, seperti itu. Jadi percaya Mas Tori, di EPI itu pembelajarannya itu selalu inovatif, cuman mahasiswa harus dituntut aktif juga. Ya kita selalu bermusyawarah kayak gitu dan main tantangan. Tantangan di era pandemi kayak gini nggak bisa ketemu langsung, jadi nggak bisa interaksi langsung sama dosennya. Tapi mudah-mudahan offline itu mulai ini itu digunakan sebaik-baiknya. Anda tatapan dengan dosen dan konsultasi sebaik-baiknya itu loh. Mungkin Anda lebih pintar dari dosennya secara kapasitas EQ mungkin. Tapi kan dosennya punya pengalaman. Seperti itu. Pernah jadi mahasiswa. Oke ya. Ini kita itu macam-macam itu. Di Malaysia ada berapa, di Unair ada berapa, dan kita lihat insya Allah. Dan UMY itu, apalagi UMY itu salah satu kampus yang terbuka. Itu. Monggo Mbak Akidah. Bu Akidah, sorry. Untuk saya nggak mau panggil Mbak kok, Mbak. Apalagi Dek gitu. Masih muda, masih saya nggak tahu. Ini kok masih unyu-unyu loh. Enggak. Ini anak-anak rekan-rekan mahasiswa kok cuma background aja, fotonya pada nggak ada, pada kemana itu? Jangan ditinggal tidur ini. Woi, bangun. Anak milenial ini loh. Pada kemana ini? Nah, kayak gitu. Pada tidur, jangan-jangan pada tidur, yang satu laptop nonton drakor itu. Oh, dilanjut. Oke, baik. Ini mohon maaf teman-teman semuanya, berhubung waktunya sudah habis ya, tinggal 4 menit. Maka pertanyaan sesi kedua ini tidak bisa kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah dikode nih sama panitia untuk pertanyaannya cukup di 3 penanya. Dan tadi ada info dari panitia kalau misalkan nanti 2 pertanyaan yang baik nanti akan mendapatkan good prize dari panitia. Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Amelia Pratiwi SEME JFP, kepada Bapak M. Sabar Jauhari, CMJ, atas pemaparan materinya ya, yang insya Allah sangat luar biasa digunakan untuk bisa menggembleng gitu ya, ini menggembleng mental mahasiswa kita semua supaya kita bisa lebih melihat ke depan gitu ya, melihat ke depan seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, ada sedikit conclusion dari saya ya, tadi terkait dari pemaparan materi dari Ibu Amelia Pratiwi dan Bapak Sobar. Nah, inti dari yang beliau sampaikan saya ambil cuplikan sedikit saja, gitu ya, dari Ibu Amelia Pratiwi dan Pak Sobar, yang harus kita punya gitu ya, bekal-bekal dari pemateri untuk kita semua menatap mata depan, yaitu yang pertama adalah kita harus punya kompetensi gitu ya, di hard skill, soft skill, seperti misalkan kita harus punya kemampuan di bidang bahasa asing internasional yang diakui oleh internasional, seperti ya misalnya bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, kita harus punya minimal salah satu aja gitu. Kemudian yang kedua adalah poin inti utama adalah kita harus punya positive attitude gitu ya, karena ini paling penting dan paling menentukan gitu ya, positive attitude. Kemudian tadi kita jadi generasi yang mulai sekarang mencoba memahami tentang artificial intelligence, jadi supaya tidak tergilas dari persaingan global seperti itu, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, terakhir ini menarik sekali tadi dari Pak Sobar ya, jadilah seorang ahli.
Dan kalau mau jadi seorang ahli, maka kita harus cinta terhadap buku. Itu kata-kata saya, tapi saya mengutip dari kata-kata Pak Sobar gitu ya. Intinya seperti cinta kepada buku, karena apa? Buku itu adalah jendela ilmu. Nah, kemudian untuk para penanya tadi dari Mbak Aditya, Mas Torik dan Mbak Fira, jawaban utamanya adalah yang pertama adalah self control, itu yang paling penting ya, supaya kita terjaga dalam mencitrakan diri kita di media sosial dan membangun karakter insani yang baik seperti itu ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Fira Wahyudi itu tergantung kita semuanya ya, bagaimana kita menjadi seorang inovatif dan kreatif dalam bekerja. Tapi bagaimanapun kita harus melihat sisi luar, kita harus mengembangkan potensi dan challenge yang ada di diri kita. Dan dari Mas Torek ini ya, nah ini it's your choice menurut saya Mas Torek ya. Anda mau jadi wirausaha, Anda mau jadi karyawan, Anda mau bekerja, itu adalah pilihan Anda. Yang jelas sistem kurikulum perguruan tinggi di sini nanti teman-teman akan dibekali dengan ilmu. Bagaimana jadi seorang bankir yang baik atau pemilik yang baik manakala kita tidak tahu tentang ilmu bagaimana sih mengelola dana, bagaimana sih memanage pegawai. Nah, seperti itu. Bagaimana Anda akan memiliki sebuah rumah sakit gitu ya, tapi Anda tidak tahu mengenai bagaimana ilmu pengobatan yang baik. Nah, ini tugas wilayahnya, menurut saya wilayahnya perguruan tinggi seperti ini. Tapi Anda mau jadi wirausaha atau Anda menjadi karyawan, itu adalah pilihan Anda. Gitu ya. Dari pengusaha yang baik itu juga baik, dari karyawan yang baik itu juga baik. Karena apa? Antara pemilik usaha dengan karyawan butuh sinergi untuk memajukan sebuah usaha. Nah, terakhir penutup dari saya kutip dari Najwa Shihab ya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Belajar tentu sebuah keharusan yang tidak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu untuk berkeluh kesah. Betapa sayang ketika masa produktifmu hanya kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bergegaslah melakukan perubahan. Usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan. Sebagai peringatan terakhir, ingatlah selalu keluargamu, sebab hanya merekalah tempatmu merebahkan lesu. Oke, aplaus buat semuanya teman-teman semua. Sukses buat kalian semua di masa depan, dan sebagai seorang mahasiswa S1 harus punya pemikiran yang inovatif, kreatif, mampu mengembangkan diri, dan mampu mengambil posisi bagaimana kita bisa menjadi seorang insan yang bermanfaat buat orang lain. Oke, mungkin itu penutup dari saya. Mohon maaf apabila saya selama membawakan acara terdapat banyak kesalahan dan kekurangan ya. Mohon maaf sekali lagi, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berprestasi untuk meraih mimpi di masa depan. Jadilah insan yang memiliki positif attitude, mempunyai karir yang cemerlang dan bermanfaat buat umat. Baik. Billahi taufiq wa hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya kembalikan kepada rekan-rekan panitia. Silahkan, terima kasih sekali semuanya ya atas atensinya. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pengumuman pemenang Tuibon serta peserta teraktif pada acara bridging hari ini yang akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, kemarin sudah disampaikan ya kalau ada pengumuman mengenai pemenang Tuibon dan best question pada hari ini. Untuk pemenang Tuibon, kami punya 4 kandidat yang nantinya kami bacakan username-nya ya. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang tergabung, mohon on kamera. Oke, untuk pemenang Tribun pertama ada @A_Saifullah26. Coba on cam. Oke. Coba mana
Oh ya, saya hai dong, Mas. Gimana nih nanti dapat imaninya mau dipakai buat apa, Mas? Oh ya, nggak apa-apa. Imaninya OVO. Ya buat belanja online aja Mbak. Oh ya. Oke, pemenang selanjutnya ada @melda_febriana12 _ Coba mana? Selamat. Oke, selamat Melda. Dipakai buat jajan ya nanti ya. Weh, Melda. Lanjut ya ke pemenang selanjutnya ada @saiful.haki. Mana masnya? Mas Saiful, mana Mas Saiful? Oke, nanti ya. Oke. Nah, ini pemenang yang terakhir nih. Pemenang yang terakhir dari Twibbon itu ada @misrina Aufa. Mana Misrina Aufa? Nanti dipakai buat GrabFood ya. Oke, ada 3 pemenang lagi dari Best Question. Nah, sebenarnya udah ketebak ya, karena cuma 3 tadi yang tanya. Oke, pemenang pertama ada Mas Torik Hadi. Mana Mas Torik Hadi? Mbak. Oke. Lalu ada Mbak Aditya Jumatunisa. Mbak Ica, mana Mbak Ica? Oke. Nah, pemenang terakhir ada Mbak Vira Wahyuza. Oke, Mbak Vira. Oh ya, ini nanti masing-masing pemenang mendapatkan voucher e-money senilai 100.000 ya. Nanti vouchernya bisa diklaim di Lab Mini Banking atau bisa melalui chat WhatsApp aja. Oke, teman-teman, makasih banyak ya atas partisipasinya dari kemarin, beberapa hari yang lalu sampai sekarang. Dari yang upload Twibbon tuh dari 4 hari yang lalu sampai sekarang belum dihapus-hapus ya. Like-nya udah banyak pasti ya. Apa tuh Mbak? Nanti tahun depan ikut upload Twibbon lagi ya teman-teman biar dapat imani lagi. Oke, langsung udah. Mengulang lagi ya untuk pengambilannya bisa langsung diklaim ke Lab Mini Banking atau WhatsApp aja ke admin, ke HP admin. Oke. Langsung saya alihkan ke MC ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, diperhatikan sebentar. Untuk presensi sudah di-share melalui room chat. Nanti silahkan diisi sesuai nama masing-masing dengan benar dan diusahakan emailnya juga benar supaya nanti sertifikatnya cepat masuk ke dalam email. Untuk teman-teman sekalian bisa di-on kamera sebentar karena akan ada sesi foto bersama. Otomatis itu ya. Mau digedein. Gini. Udah belum, siapa yang SS? Udah ini udah. Ayo teman-teman. Ada. Baik. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, akhirnya kita sampai pada penghujung acara pada siang hari ini. Saya, Diana Ulfa, mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya.
dalam acara Bridging Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2019. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobar, terima kasih Bu Amalia, terima kasih Bu Akidah, dan terima kasih untuk dosen-dosen ekonomi syariah yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman semua dari angkatan 2019, terima kasih banyak ya. Sama-sama Om. Berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia menuntut adanya tenaga profesional yang kompeten. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui program studi ekonomi syariah menjawab tantangan tersebut. Berdiri sejak tahun 1998, program studi ekonomi syariah sudah membuktikan eksistensinya dalam dunia pendidikan dengan